Bagaimana ini semuanya terhubung, kawan? Bagaimana semua bentuk cinta kasih ini ada saling keterkaitan dalam sebuah kehidupan manusia? Dalam kajiannya, kita telah mengkaji tentang cinta terhadap manusia atau sesama, cinta terhadap keluarga, cinta romantis, cinta terhadap lingkungan, pada seni, sampai pada konsep cinta ketuhanan. Selanjutnya, bagaimana semua konsep cinta itu bisa terhubung, kawanku semuanya? Perlu saya ulang, kawanku semuanya, bahwa cinta itu bukan hanya pengalaman emosional, tetapi juga fenomena biologis yang kompleks yang melibatkan otak, hormon, dan evolusi manusia. Dan cinta mempengaruhi perilaku kesehatan kehidupan manusia itu sendiri. Maka kawanku semuanya, untuk bagaimana sebuah konsep keterhubungan cinta yang dialami manusia di dalam mengekspresikan kehidupannya, yang kita sebut sebagai makna cinta, apakah yang sebuah konsep kebahagiaan yang ditawarkan? Maka kita harus bisa membedakan dulu bagaimana memahami konsep cinta yang sebenarnya adalah bentuk kebahagiaan emosi, kebahagiaan psikis manusia di dalam untuk mencapai sebuah keberlangsungan hidup manusia yang lebih baik. Kawan-kawanku semuanya, bicara tentang cinta dalam konteks keterhubungan ini, dalam konteks kebahagiaan, maka kita akan menguji bagaimana otak emosi kita atau otak kognitif kita yang bisa melihat ini secara holistik. Kognitif itu sangat cepat, tapi otak kita kadang belum bisa berkembang dengan cepat. Salah satu contohnya adalah otak manusia rata-rata baru terpakai itu di 12%. 88% itu masih di dalam alam bawah sadarnya. Sehingga di dalam pendekatan neuroscience, kebanyakan otak rasional itu dibajak oleh otak emosi manusia. Ini yang disampaikan oleh Daniel Goleman. Kenapa saya katakan ini? 99% Daniel Goleman mengatakan bahwa emosi sering membajak otak rasional manusia tanpa sadar, dan itu berlaku dalam setiap harinya. Kadang kita tidak sadar. Kita kasih contoh. Pernah nggak kita sadar bahwa kita makan itu tidak perlu menghitung? Ada hitungannya bahwa mengunyah itu harus 27 kali. Pernah nggak Anda menghitung? Ataupun kita menghitung, kita mengunyah? Kita tidak. Mungkin hanya 7-8 kunyahan kita sudah menelan. Kawanku semuanya, saat Anda menaiki motor, Anda mulai menghidupkan sampai pulang ke rumah atau menuju ke kampus atau menuju ke kantor. Pernah Anda memikirkan dan cara-caranya? Karena itu sudah berjalan puluhan kali dan ribuan kali. Anda meskipun melamun, Anda akan tetap sampai pada tujuan Anda. Itu yang saya katakan sebuah konsep yang terjadi pada saraf kita, sehingga terdalam dalam emosi kita. Itu sebuah menjadi perilaku kebiasaan, dan itu menjadi sebuah perilaku yang bisa menjadi kebiasaan. Itulah yang saya katakan otak emosi yang berawal dari rasional, maka itu terbentuk. Jadi otak emosi itu bukan tiba-tiba, tetapi karena kebiasaan yang terus dilatih. Itu batasannya. Otak rasional menciptakan sebuah kerangka, dan otak emosi menjadi sebuah perilaku kebiasaan yang memang sudah dilatih berulang-ulang. Begitupun dengan cinta. Cinta bukan ada sebuah hanya perasaan, tapi struktur cinta yang telah dibangun dan dilakukannya. Sehingga apa? Dengan konsep cinta yang telah dibangun terstruktur, dipahami dengan kesadarannya dan dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi sebuah kebiasaan, dan itu menjadi sebuah otak kognitif. Kita menyebutnya sebagai cognitive immunity. Itu yang bisa kita lakukan. Kebanyakan kita adalah tidak melakukan latihan, kita tidak melakukan sebuah struktur, tapi menggunakan otak emosi yang tetapi tidak pernah terstruktur, tidak pernah terlatih. Dan mengatakan itu adalah alam bawah sadarnya, adalah intuisinya, ataupun bentuk insting-insting yang lainnya. No, insting, otak emosi adalah bentuk sebuah perilaku kegiatan yang terus-menerus diulang dan menjadi sebuah kebiasaan. Itulah otak emosi. Sehingga berkaitan dengan cinta yang dituangkan dalam konsep-konsep kehidupannya. Cinta kepada sesama, cinta dengan lingkungan, cinta keluarga,
cinta yang dituangkan dalam seni, sampai konsep cinta kepada Tuhan adalah struktur-struktur yang telah dilatih dengan menjadi sebuah kebiasaan dan menciptakan karakter dan kepribadian pada manusia itu sendiri. Maka konsepnya adalah dari semua cinta yang terakumulasi dalam sebuah implementasi, kuncinya adalah satu: bagaimana aktualisasi cinta kita kepada Tuhan, lingkungan, keluarga, pasangan, seni. Konsepnya satu, adalah kolaborasi, bekerja sama, menghasilkan spektrum baru yang makin kuat dan makin besar. Inilah yang dikatakan bahwa otak emosi kita menjadi sebuah habit, kebiasaan yang bagus membentuk karakter kepribadian kita. Berangkat dari mana? Lagi-lagi saya katakan, otak emosi adalah bentuk struktur otak rasional yang dilakukan terus-menerus dan menjadi sebuah kebiasaan, dan itu menjadi sebuah otak emosi atau kita menyebutnya sebagai cognitive immunity. Itulah sebuah rangkaian bagaimana cinta kasih ini saling keterhubungan dengan konsep bekerja sama dan menghasilkan sebuah kecerdasan emosi untuk kita semuanya. Maka apa? Dengan cinta kasih yang terakumulasi semuanya, candu atas kegembiraan, candu atas konsep kebahagiaan, candu atas konsep cinta, itu adalah obat segala penyakit atas kegembiraan itu sendiri. Ingat, tapi itu bukan obat. Tapi ada stimulus sebagai ruang untuk meningkatkan hormon kebahagiaan kita. Sehingga apa? Kita lebih bahagia, kita lebih harmonis, kita lebih kuat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosialnya. Itulah kawanku semuanya, konsep bagaimana bentuk cinta kasih ini saling keterkaitan. Dimulai dari mana? Kesadaran emosi kita, kesadaran otak rasional kita, menciptakan konsep kebahagiaan, bekerja sama berkolaborasi dalam semuanya, kesadaran penuh, menciptakan kognitif imunitas yang kuat, maka semuanya terakumulasi menjadi sebuah kebijaksanaan, menjadi karakter dan kepribadian untuk kita semuanya. Seperti itu kawanku semuanya. Maka ayo bersama-sama menjadi makhluk mamalia yang kita sebut manusia ini bisa lebih baik, lebih kuat, dan mudah diberkati oleh semesta, yang itu menjadi energi terbesar kita untuk membangun kebahagiaan dan cinta dan bahagia dalam semesta itu semuanya. Terima kasih.